Kalau kita melihat dari sini ya, yaitu fenomena perpolitikan saat ini, bahkan dari yang waktu lalu, setidaknya pendukung Anies Baswedan, yaitu ada partai politik yang namanya Nasdem, yang namanya PKS, yang namanya PKB. Di situ terlihatlah, kalau kita lihat dari manuver-manuver saat ini, terlihat Nasdem dan PKS menyesal. Karena apa? Menyesalnya. Nah, kalau kita melihat dari pemberitaan di sini misalnya, resmi usung RK Suswono bareng Kim, akun Instagram PKS langsung dirujak warganet, waktunya unfollow. Dan bahkan dari pemberitaan sih, akun dari TikTok PKS dari yang semula 400.000 sekian followernya tiba-tiba menurun drastis, dan saat ini dari pemberitaan menjadi 100.000 sekian. Nah, bayangkan turunnya sangat drastis sekali ya pada saat manuver waktu lalu. Dan tidak hanya di situ saja, dan bahkan kalau kita melihat dari berita ini, Nasdem, Anies bakal diusung PDIP. Nasdem ini pembelajaran mahal bagi kami. Nah, memang kalau kita lihat dari video di sini ya, ketika kader Nasdem teriak nama Anies Baswedan ketika Jokowi datang, menurut saya itu sudah jelas ya, kader-kader Nasdem itu menginginkan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta, bukan Ridwan Kamil dan dengan Suswono. Kalau di sini jelas lah, bahkan ketika Presiden Joko Widodo datang, kader dari Nasdem bahkan tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan meneriakan Anies Baswedan, Anies Baswedan. Nah, menurut saya memang sih pada pilkada kali ini nama Anies Baswedan itu adalah simbol perlawanan lah kepada Presiden Joko Widodo dan Kim Plus khususnya, karena pada saat lalu ketiga partai tersebut yang dimana mendukung Anies Baswedan tiba-tiba bermanuver 180 derajat meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung pada koalisi Indonesia Maju Plus. Menurut saya itu juga patut dilawan lah. Demokrasi Indonesia itu tidak seperti itu. Masa sih partai politik habis mendukung A, tiba-tiba tiga partai tersebut kompak langsung bermanuver meninggalkan Anies Baswedan. Sungguh wow sekali lah. Kalau misalkan cuma ditinggal satu partai saja, menurut saya itu fenomena biasa. Tetapi tiga partai langsung hengkang meninggalkan Anies Baswedan, berarti demokrasi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan bahkan semuanya mengungkap lah untuk menjegal Anies Baswedan. Ya, konon katanya sih seperti itu. Kim Plus itu takut dengan Anies Baswedan. Kim Plus itu ya setidaknya ingin menjegal Anies Baswedan maju pada konsentrasi pilkada khususnya di DKI Jakarta. Ya, memang Anies Baswedan kalau kita lihat dari hasil pilpres kemarin sangat menakutkan kalau menurut saya. Bayangkan tiba-tiba berada di posisi nomor 2, berada di angka 25%. Kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas sebelum pencoblosan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu selalu mendapatkan di angka perolehan yang paling buncit. Ya, nomor satunya Pak Prabowo Gibran, nomor 2 Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, nomor 3 itu selalu Anies Baswedan. Tetapi sungguh mengejutkan sekali ketika pada pencoblosan dan perhitungan di KPU, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan di angka 25%. Apalagi untuk Pilpres 2029. Wah, ini sangat membahayakan sekali ya elektabilitas Anies Baswedan ketika Anies Baswedan bisa memenangkan pemilihan di Jakarta. Nah, itu sangat berbahaya sekali kemungkinan pada 2029. Wow, kira-kira tokoh siapa lagi ya yang akan dimajukan oleh Kim Plus pada Pilpres 2029? Apakah Gibran? Apakah Pak Prabowo lagi? Kalau misalnya ada kandidat besok pada tahun 2029 seperti nama Anies dan Ganjar Pranowo, menurut saya selesai ya Pilpres 2029. Makanya menurut saya nama Anies Baswedan pada Pilkada 2024 menurut saya sangat penting sekali. Untuk pengkhianatan, ya misalkan Anies Baswedan pada Pilpres 2029 berkhianat, ya memang itu perpolitikan memang seperti itu. Tetapi banyak memang yaitu suara-suara dari kader PDIP untuk mendukung nama Basuki Cahayapurnama, bahkan juga nama Anies Baswedan. Memang itu pilihan yang sangat sulit sekali. Tetapi kalau kita hitung kalkulasi, kalau kita hitung-hitungan secara politik, kalau kita kalkulasi lagi secara politik, menurut saya sih Anies Baswedan lebih relevan, yaitu ditimbang lagi pada Pilkada 2024 oleh PDIP. Menurut saya
Anies Baswedan. Kalau nama Basuki Cahayapurnama, menurut saya sih, wah pasti juga akan banyak sekali ya goreng-gorengan dan lain sebagainya. Nah, bahkan dikomentari oleh Omi Siregar, Mulyono tiba namun sambutan gegap gempita pada Anies. Mulyono memang sudah nggak dianggap, cuma Bahlul yang mabuk gelap. Seperti ini videonya. Maaf. Saya terdistraksi sebentar Nah, karena kalau kita lihat dari sini, memang teriakan menggaung itu nama Anies Baswedan. Lobby. Anies. Oh, menurut saya sangat wow sekali lah pada pilkada saat ini ya. Semakin kenceng saja. Nah, bahkan tidak hanya di situ saja, yaitu ketika Pak Surya Paloh berpidato, menurut saya sangat wow sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari ekspresi Presiden Joko Widodo, bahkan tersenyum kecut. Bahkan dikomentari oleh Murtadawan, detik-detik Jokowi tersenyum kecut saat Surya Paloh singgung undang-undang yang selalu disiasatin dan juga dirubah. Seperti ini videonya. Undang-undangnya sudah ada, direvisi lagi, dibuat lagi undang-undang. Nah, menurut saya itu juga sangat wow sekali ya. Dan itu juga yang lebih uniknya lagi, mendekati pilpres dan mendekati pilkada. Sangat wow sekali. Untuk apa semua itu? Dan walaupun tidak ada campur tangan Presiden Joko Widodo, bahkan ada yang mengatakan tidak ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo, menurut saya juga sangat lucu sekali. Karena dari fakta di lapangan sangat berbeda sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, senyum Presiden Joko Widodo agak kecut ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah demikian? Ya memang kalau kita lihat dari sini, tersenyumnya itu tidak dari hati ya, ada yang ditahan. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari embun pagi sudah nggak percaya partai manapun, mereka hanya mempermainkan rakyat. Mereka hanya sibuk dengan urusan kekuasaan mereka. Ya kalau kita ketahui pada saat lalu, pada saat revisi undang-undang pilkada, bahkan semuanya setuju ya, kecuali PDI Perjuangan. Ya memang itu harus menjadi patokan. Dari Love Indonesia, senyum di mulut, dendam di hati. Dari Edi, sekarang sok-sokan balik badan, Nasdem juga dukung revisi putusan MK kok, sama saja. Ya seperti itulah. Tapi saya berharaplah pada pilkada besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.